Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama saya Yoga. Pada video kali ini saya sementara nggak nge-review dulu, tapi saya ingin sharing. Saya ingin sedikit cerita nih tentang pengalaman saya membeli rumah di perumahan di kawasan Parung Panjang, yaitu di Serpong Garden Village. Sebelumnya kenapa saya ingin beli rumah di situ, di Serpong Garden Village? Karena yang pertama, saya awalnya sudah survei ke kawasan Cisauk. Nah, di situ juga ada perumahan Serpong Garden. Ada Serpong Garden dan Serpong Garden 2. Nah, pas saya cek di Serpong Garden 2, ternyata perumahannya bagus banget. Pokoknya enak, jadi kayak privat gitu. Nah, lalu pada saat saya ngobrol-ngobrol dengan marketingnya, jadi ada sedikit yang kurang cocok, yaitu dari sisi biaya. Karena di Serpong Garden 2 itu, kalau nggak salah rumah sekitar harga 600 jutaan lah. Sedangkan saya hanya punya budget sekitar 400 jutaan. Nah, terus setelah berjalannya waktu, ternyata ada informasi kalau Serpong Garden itu juga ada di Parung Panjang, yaitu di Serpong Garden Village. Ya, walaupun agak jauh sedikit, tapi tipe rumahnya itu sama. Dan juga perumahannya tuh enak ya, jadi kayak privat gitu. Nggak beda jauh dengan Serpong Garden 2. Nah, jadi kalau ditanya kenapa saya ingin beli rumah di Serpong Garden Village, yaitu yang pertama privat, jadi rumahnya tuh kayak enak banget perumahannya. Nah, terus juga ada masjidnya, jadi fasilitas umum di perumahan manapun kayaknya jarang deh yang nyediain fasilitas umumnya itu masjid. Nah, jadi bener-bener masjid itu di tengah-tengah perumahannya itu sendiri. Itu salah satu poin plus. Nah, di Serpong Garden Village juga dekat dengan stasiun Parung Panjang, ya mungkin sekitar 10-15 menitan lah ya kalau naik motor. Dan itu juga kalau kondisinya rada padat ya jalan. Kalau normal saya pernah naik motor sekitar 5 menitan kok dari stasiun sampai ke perumahannya. Jadi sebelum saya menemukan perumahan Serpong Garden Village itu, saya juga sudah survei-survei tuh selama setahun. Jadi dari tahun 2019 ke 2020 itu saya sama istri survei ke perumahan ya, dari mulai daerah Pamulang. Di situ kan banyak perumahan-perumahan atau residen ya, yang perumahan yang tidak terlalu besar. Nah, terus juga di Parung Panjang pun juga saya sudah survei juga. Ada satu perumahan, ya mungkin saya nggak bisa sebutkan perumahannya apa. Jadi di situ saya ketemuan dengan marketing. Nah, tapi bukan marketing langsung dari perumahan, tapi dia agensi dari ya lepasan lah, jadi dia bukan dari perumahannya langsung. Nah, saya ketemuan tuh di satu perumahan itu. Nah, pada saat saya lihat perumahannya, saya serak banget, udah setuju nih. Perumahannya juga enak, cuma memang fasilitas umumnya nggak ada masjidnya ya. Jadi enak nih, sudah survei dan juga sudah lihat lokasi juga, dan sudah oke nih, dan saya juga udah mau booking fee. Nah, sebelumnya karena dia marketing agent, marketing dari luar lepasan, dia kasih tahu kalau booking fee-nya di cluster ini itu sekitar 2 juta atau 3 juta lah, saya lupa, sekitar segituan lah. Nah, kebetulan saya lagi megang duit, lagi ada duit segitu. Oke lah, saya coba nih. Oke deh, saya ambil nih perumahan di salah satu perumahan nih yang nggak saya sebutin ini. Nah, saya juga sudah nulis dokumen nih, sudah nulis biodata saya, semua udah saya tulis. Tinggal ke pembayaran. Nah, pembayaran itu kan saya otomatis langsung ke marketing galerinya si perumahan itu ya. Pada saat pembayaran, mungkin karena memang marketing ini agensi, jadi bukan dari marketing perumahannya, dia kurang update dengan informasi. Ternyata dari informasinya itu adalah booking fee bukan 3 atau 2 juta, tapi 5 juta. Nah, di situ saya langsung berpikir dong, loh, berarti nggak jadi 3 juta atau 2 juta ya. Jadi karena memang saya nggak sembarangan ngeluarin duit nih, kalau saya ada anggaran lebih buat segini, ya harus segini. Nggak boleh, walaupun di tabungan ada, tapi saya nggak akan ngeluarin duit kalau bukan perencanaan saya gitu. Jadi ini udah lewat dari budget saya bilang, ya mungkin nggak bisa deh mas kalau 5 juta, kalau 2-3 juta mungkin saya oke, saya bisa, walaupun cuma selisihnya 2 juta ya, tapi saya sangat perhitungan sekali masalah uang, saya bilang gitu. Akhirnya ya udahlah, seiring berjalan waktu saya nggak jadi dong ngambil rumahnya yang di itu. Terus
beberapa bulan kemudian saya dapat informasi nih, ternyata pengembang dari perumahan itu tersandung masalah korupsi. Kalau nggak salah korupsi Jiwasraya deh, kalau nggak salah satu pengembangnya itu. Nah, dan pembangunannya di stop. Waduh, di situ saya lega banget. Akhirnya ya udah, kita nyari-nyari perumahan lagi. Nah, akhirnya ketemulah di Serpong Garden Village. Nah, saya inget banget tuh pada saat saya survei itu pas habis Lebaran. Jadi saya survei ke perumahan Serpong Garden Village itu habis Lebaran sekitar di bulan Juli awal, kalau nggak salah deh, saya lupa. Di tahun 2020 tuh. Survei, saya datang ke sana langsung. Saya langsung menuju ke marketing galerinya karena saya punya pengalaman nggak enak sama agensi. Jadi saya langsung udahlah datang aja langsung ke marketing galerinya. Ada janjian sama satu marketing galerinya itu namanya Ruli. Itu juga saya ngeliat di channel YouTube-nya juga tuh tentang Serpong Garden Village. Nah, di situ saya ketemu dengan Ruli, ngobrol-ngobrol sebentar, lalu diajak survei ke rumahnya. Nah, karena ini memang pengembang Hippie Land, jadi masih satu perumahan dengan Serpong Garden 2. Jadi saya benar-benar serak banget sama rumah ini nih. Oke deh, suatu saat insya Allah bisa nih. Pas saya ngobrol-ngobrol, survei lokasi, dan istri saya juga katanya, udahlah ya, serak di sini. Nah, baru saya memutuskan untuk booking fee. Oke, saya ambil. Saya balik lagi ke marketing galeri ya. Biasalah kita nulis-nulis dokumen perjanjian, lalu transfer booking fee. Nah, setelah saya transfer booking fee, kemudian saya diminta untuk mengumpulkan beberapa berkas ya. Berkasnya apa aja ya? Mungkin seperti KTP, NPWP, surat keterangan kerja, lalu rekening koran, lalu apa lagi ya? Ya, ada beberapa lah. Saya lupa juga berkasnya apa aja. Diminta ngumpulin berkas. Nah, sambil saya ngumpulin berkas, pihak marketing atau enggak pihak dari developernya itu membuat surat PPJB, surat pengikat perjanjian jual beli apa nggak salah, pokoknya PPJB. Setelah dibuatkan PPJB, kemudian data yang kita sudah isi itu disebar ke bank-bank yang bekerja sama dengan pengembang Hippie Land. Nah, setelah disebar, saya dapat beberapa telepon dari, yang pertama dari BRI, lalu ada Mandiri, BTN, kayaknya udah cuma 3 itu aja deh. Nah, yang responnya cepat, yang bener-bener geraknya cepat itu adalah BRI. Pertama saya di-calling oleh BRI di cabang Tanjung Priok, nggak salah deh, saya lupa. Di-calling, lalu disuruh minta kelengkapan berkasnya apa aja, saya langsung kirimkan ke orang BRI-nya. Sudah diproses semua segala macam. BI checking katanya alhamdulillah lolos. Terus semua proses sudah lolos, tinggal survei. Nah, pas survei kan biasanya survei di telepon ya, by telepon. Jadi jadi bank itu telepon ke perusahaan yang tempat saya bekerja, lalu telepon ke keluarga yang tidak serumah atau telepon ke kerabat. Nah, tapi ini enggak. Saya tanya kakak saya yang tadi saya cantumkan namanya, dia nggak ditelepon. Tapi pihak BRI minta dia ingin datang langsung ke kantor saya. Ya nggak masalah sih kalau saya. Akhirnya setelah janjian datang nih orang pihak BRI, dia datang ke kantor saya. Yang ngobrol-ngobrol biasa aja sih sebenarnya. Kenapa pengen beli rumah? Ya ngobrol biasa, terus juga difoto kantornya seperti apa. Dan HRD kantor saya juga kayaknya nggak mendapatkan telepon karena memang udah langsung disurvei dari pihak BRI. Nah, di situ langsung ngomong katanya ya oke, jadi mungkin dari pihak BRI mungkin sudah oke. Jadi tinggal nunggu 2 hari ke depan. Kalau misalnya di ACC di approve, saya akan dikirimkan price listnya dan juga dikirimkan surat perjanjian akad kredit apa nggak salah. Berarti saya tinggal nunggu tuh 2 hari. Nah, dari menunggu 2 hari itu ada lagi nih Bank Mandiri dan BTN yang calling saya untuk mengumpulkan berkasnya nih. Oke, saya lanjutin, saya ikutin prosedurnya, saya kirimkan ke mereka. Ternyata 2 hari ke depan pihak BRI ngabarin bahwa KPR saya disetujui di ACC ya. Ya alhamdulillah sih oke. Tapi harus menyiapkan biaya akad kredit itu yang ada rinciannya.
Intinya sih totalnya itu adalah sekitar 19 juta sekian, iya genepin 20 juta lah ya. Kenapa bisa mahal kayak gitu? Karena memang ada biaya 1 bulan keep, jadi biaya hold dana 1 bulan yang tidak bisa diambil, yang tidak bisa diutak-atik. Ya kalau menurut saya sih nggak masalah. Nah setelah saya dapatkan itu, saya langsung buru-buru cancel yang di Mandiri dan BTN, karena biar mereka tidak melanjutkan aplikasi saya. Jadi biar udah stop aja, kasihan juga kan mereka kerja 2 kali kan, jadinya lebih baik udahlah di stop dulu aja. Nah setelah itu lanjut, setelah saya oke dengan BRI, diminta untuk bayar pelunasan DP. Nah setelah pelunasan DP-nya sudah saya bayarkan ke pihak pengembang, dan saya juga udah dapat kwitansinya, kemudian lanjutlah ke ketemuan di akad kredit. Saya langsung datang tuh ke cabang BRI yang di daerah Tanjung Priok kalau nggak salah, saya lupa. Saya datang, ketemuan juga. Nah di situ juga disaksikan juga oleh notaris, orang BRI-nya juga, dan pihak pengembang, Mas Iqbal waktu itu yang datang dari pihak Kipilen. Oh iya, sebelum saya datang ke sana, saya juga diminta untuk membawa materai dan kwitansinya ya. Saya lupa jumlah materainya itu berapa. Jadi yang jelas memang saya disuruh membawa materai, lalu datang dengan istri saya, karena memang istri saya sebagai saksi juga. Jadi dia juga tanda tangan nanti. Lalu saya mendengarkan kata-kata notarisnya. Jadi notarisnya itu dia membacakan semua akad-akadnya, perjanjiannya apa saja, semua. Lalu nanti setelah dibacakan saya tanda tangan. Ya udah, prosesnya kayak gitu aja. Jadi saya hanya mendengarkan notaris bicara, saya pahami. Terus juga setelah saya mendengarkan, saya diminta untuk tanda tangan, dan cepet sih prosesnya. Jadi saya datang sekitar jam 2 sampai sana. Jam 3 atau jam setengah 4 itu udah selesai. Jadi ya cuma sekedar itu aja sih. Terus karena memang dari pihak developernya itu memberikan promo cashback, jadi setelah saya akad kredit itu saya diminta ngabarin nih langsung ke adminnya Serpong Garden Village, jadi ke adminnya Hippie Land, untuk ngabarin kalau saya sudah selesai nih akad kreditnya. Nah setelah itu nggak lama, sorenya sekitar sore lah, jam 5, jam 4, jam 5 itu dana cair, dana cashbacknya. Nah pada saat itu saya dapat cashback sekitar 12 juta 11 juta sekian lah pokoknya, saya lupa. Alhamdulillah, maksudnya waktu itu karena saya mau beli pada saat itu pas pandemi, jadi memang lagi banyak promo ya. Ya udah akhirnya cairlah cashbacknya. Nah keesokan harinya mulai biaya akad kredit itu didebet secara otomatis di rekening BRI. Jadi setelah biaya didebet, kemudian ya udah saya tanya ke Mas Iqbal, Mas kira-kira saya harus apa lagi nih Mas? Udah Mas, tunggu aja sampai setahun ya, kemungkinan Juli di tahun 2021 insya Allah bisalah serah terima kunci. Ya udah saya tinggal tunggu aja progres selama setahun tuh. Nah alhamdulillah sekarang nih sudah mau masuk Juli. Kemarin 2 minggu lalu saya cek ke rumah, itu sudah rapi semuanya, rumahnya gue tuh jadi, dan hanya tinggal pasang WC ya, kloset, terus juga tamannya belum jadi, terus listrik, terus apa lagi ya, udah sih kayak itu aja, cuma tinggal 3 itu aja yang belum selesai. Terus saya juga kontak lagi ke Mas Iqbal, katanya oh iya Pak, memang kita rencana Juli insya Allah serah terima. Ya udah kita tinggal tunggu waktu aja Juli. Jadi perbedaan waktu jauh banget tuh. Saya akad kredit di Juli 2020, kemudian 1 tahun kemudian di Juli 2021 mulai serah terimanya. Ya kalau saya sih memang saya pengennya santai ya. Saya juga memang nggak terlalu buru-buru banget sih untuk membeli rumah ini. Jadi ya udahlah, saya santai aja. Jadi kurang lebih kayak gitu tuh, saya beli rumah di Serpong Garden Village, prosesnya kayak gitu tuh, dari mulai survei, terus setelah survei kita datangin langsung ke marketing galerinya. Saran saya langsung datang aja ya marketing galerinya ya. Terus juga apa lagi ya, kita tanya detail ya kepada marketingnya. Ini dia nih, jangan malu bertanya ke marketingnya, karena memang kalau kita malu nih, marketing jelasin nih A, B, C, D, E, tapi kita ada satu proses yang kita nggak paham nih, misalnya di C kita nggak paham, kita tanya detail. Saya kemarin juga saya sempat, walaupun si marketingnya udah bicara A, B, C, tapi saya untuk meyakinkan lagi ya, saya tanya terus lagi aja, siapa tahu jawabannya dia berbeda. Kalau berbeda kan mungkin
Itu ada sedikit keraguan dari marketingnya, tapi pas ternyata dia jawab lagi dan dia juga sabar gitu ngeladenin saya memang sengaja saya tanya berulang-ulang karena memang buat memastikan aja biar marketingnya ini tuh nggak ragu-ragu loh dalam menjelaskannya ya, biar bener-bener nggak bohong lah marketingnya. Setelah memastikan lagi ke marketingnya, terus kelengkapan berkas, lalu BI checking, akad kredit itu udah selesai seperti itu aja. Ya mungkin memang kalau saran saya sih memang harus diteliti lagi ya kalau misalnya kalian ingin survei ya. Pertama dari sisi lokasi, terus juga dari sisi kenyamanan perumahannya juga. Itu benar-benar kalian harus matengin. Kalau kalian kira-kira masih ada keraguan untuk mengambil rumah ini, lebih baik jangan. Terus juga kalau kira-kira out of budget, lebih baik jangan. Kalau menurut saya udah mantepin dulu aja pada saat survei. Banyak kok perumahan-perumahan yang lebih nyaman dari perumahan yang kalian kira kurang nyaman gitu. Banyak kok. Nah, terus juga kalau kalian ingin beli rumah, bener-bener diniatin ya. Karena memang saya yakin banget marketing, pihak pengembang dan bank pun itu juga akan membantu gitu. Walaupun kita agak ragu, aduh gimana ya bayar cicilannya. Pihak marketing tuh ngebantu loh. Jadi ngebantu ngasih saran, lebih baik Pak gajinya dinaikin aja. Jadi apa gimana lah pokoknya pihak marketing itu membantu banget. Terus juga pihak pengembang itu juga membantu banget karena memang mereka butuh juga sih ya. Dan terakhir pihak bank juga ini sangat membantu. Jadi kalau misalnya kita ada kekurangan, entah kekurangan berkas apa, entah memang kita masih ada utang atau BI checkingnya sebenarnya masih ada utang juga di BI checking kelihatan. Itu pihak bank itu dia membantu loh. Pak ini bisa saya usahakan asal seperti ini. Jadi itu pihak bank itu membantu sebenarnya. Jadi makanya kalau kita ingin membeli rumah, bener-bener niat pengen banget beli rumah ya harus fokus beli rumah. Jadi jangan niatnya setengah-setengah, beli nggak ya. Harus mantap karena memang pihak lain itu juga pasti membantu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Oke guys, mungkin itu aja kali ya sedikit sharing saya tentang saya yang beli rumah di perumahan Serpong Garden Village itu. Ya kalau saran saya sih itu aja. Yang pertama kalian harus benar-benar niat banget. Kalau kalian niatnya setengah-setengah lebih baik nggak usah. Terus juga harus mantepin pada saat survei. Karena survei nggak cuma 1-2 perumahan aja, karena harus banyak rumah yang kita harus survei. Dari sisi lokasi semua dan lain-lain lah pokoknya. Itu aja sih sebenarnya. Dan juga siapin budget. Biasanya kadang kalau saran saya sih mending kalian nabung untuk biaya DP daripada kalian ngambil perumahan yang DP-nya 0%, karena memang itu lebih besar ya. Karena kan sebenarnya bukan DP 0% ya, tapi biaya DP-nya itu akan dimasukkan ke dalam cicilan sebenarnya ya kalau DP 0% konsepnya. Nah mungkin itu aja, kalian harus siapin tabungan untuk DP dan untuk biaya akad kredit, karena biaya akad kredit juga nggak mahal. Tapi kebanyakan perumahan biaya akad kredit itu ada yang free, ada juga yang memberikan cashback. Nah seperti saya nih memberikan cashback, dan juga ada yang mereka lepas tangan untuk biaya akad kredit. Jadi ya kita harus tanggung biaya akad kreditnya. Nah oke, mungkin itu aja sharing yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, dan mungkin berharap kalian menekan tombol like ya. Dan komen ya kalau kalian ada pertanyaan tentang perumahan Serpong Garden Village. Dan saya berharap kalian yang nonton bisa tekan tombol subscribe ya, biar kita bersama-sama nih bangun channel ini supaya bisa berkembang lebih pesat lagi. Oke, terima kasih udah nonton video saya dari awal sampai akhir ya, semoga bermanfaat. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah.